Buat teman-teman yang sudah usia 50 tahunan ke atas dan ingin investasi, tenang aja, belum telat kok. Justru di usia 50 tahunan, investasi itu jadi semakin penting. Kenapa? Karena di usia ini, teman-teman pastinya ingin lebih fokus pada stabilitas keuangan dan persiapan pensiun, dan bukan lagi mengejar keuntungan tinggi dengan resiko besar seperti saat masih muda. Ya, masih bisa investasi kok, asal strategi investasinya juga kita sesuaikan. Berikut adalah sejumlah jenis investasi yang cocok untuk teman-teman yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Yang pertama adalah obligasi negara. Obligasi negara itu ibarat surat utang yang diterbitkan pemerintah. Dengan membeli obligasi ini, teman-teman seperti meminjamkan uang kepada negara dan sebagai imbalannya, pemerintah akan membayar bunga secara berkala sampai jatuh tempo. Ini bisa menjadi pilihan yang sangat aman karena resikonya rendah banget, apalagi karena obligasi pemerintah dijamin undang-undang. Obligasi ini cocok banget untuk teman-teman yang ingin investasi stabil dengan penghasilan pasif. Bunga yang dibayarkan secara rutin bisa menjadi sumber penghasilan tambahan, apalagi kalau teman-teman sudah pensiun dan tidak punya penghasilan tetap. Selain itu, harganya juga relatif tidak terlalu naik turun. Saat ini, ada banyak pilihan obligasi yang bisa dibeli, seperti surat berharga negara atau SBN. Prosesnya juga nggak ribet. Teman-teman bisa membelinya lewat bank atau perusahaan sekuritas. Jadi, nggak perlu khawatir uang kalian hilang karena uangnya insya Allah aman. Yang kedua adalah emas. Emas ini sudah dikenal sebagai aset yang aman. Di saat kondisi ekonomi tidak stabil dan inflasi lagi tinggi, nilai emas cenderung naik atau setidaknya tidak turun terlalu drastis. Makanya, emas ini cocok untuk melindungi kekayaan teman-teman dari gerusan inflasi. Berinvestasi emas itu tidak hanya beli perhiasan. Teman-teman bisa beli emas batangan atau yang lebih modern, emas digital. Emas batangan ini bisa dibeli di toko emas resmi, sedangkan emas digital bisa dibeli kapan saja lewat aplikasi-aplikasi yang terpercaya. Kelebihannya, emas ini gampang dicairkan kalau butuh uang. Emas ini juga cocok untuk investasi jangka panjang minimal 5 tahun ke atas. Kalau jangka pendek, harga emas bisa naik atau turun sih. Yang penting, jangan terburu-buru menjual kalau harga lagi turun. Biarkan saja harganya naik lagi, baru dijual. Jenis yang ketiga adalah deposito berjangka. Deposito itu seperti menabung di bank, tapi uangnya tidak bisa diambil dalam jangka waktu tertentu. Misalnya 3, 6, atau 12 bulan. Sebagai gantinya, bank akan memberikan bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Bunganya sudah pasti dan tidak berubah sampai jatuh tempo. Keuntungan deposito ini risikonya sangat minim bahkan hampir nggak ada. Uang kalian dijamin oleh LPS alias Lembaga Penjamin Simpanan sampai batas tertentu. Jadi, nggak perlu khawatir kalau banknya bangkrut. Ini cocok untuk teman-teman yang tidak suka dengan risiko tinggi. Deposito juga cukup fleksibel. Teman-teman bisa memilih jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan. Setelah jatuh tempo, uang dan bunganya bisa diambil atau diperpanjang lagi. Ini cara yang bagus untuk menyimpan uang yang tidak akan kalian gunakan dalam waktu dekat. Jenis yang keempat adalah reksadana. Reksadana ini adalah wadah tempat mengumpulkan dana dari banyak investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen. Sebagian reksadana fokusnya di obligasi, baik obligasi pemerintah ataupun korporasi. Jadi, risikonya relatif lebih rendah dibandingkan reksadana saham. Reksadana ini dikelola oleh manajer investasi profesional. Jadinya, teman-teman tidak perlu pusing memikirkan mau investasi apa, karena sudah ada ahlinya yang mengurus. Reksadana ini juga relatif terjangkau, dan teman-teman bisa mulai investasi dengan modal yang kecil, bahkan mulai dari 100.000 aja. Reksadana pendapatan tetap memberikan pendapatan yang stabil mirip obligasi, tapi lebih fleksibel karena bisa dicairkan kapan saja. Meskipun begitu, pastikan teman-teman mengecek kinerja reksadana dan manajer investasinya sebelum membeli. Jenis yang kelima adalah properti. Properti adalah investasi jangka panjang yang nilainya cenderung terus naik. Investasi properti bisa berupa tanah, rumah, atau apartemen. Selain nilainya yang terus naik, properti juga bisa menjadi sumber pendapatan pasif, misalnya dengan menyewakan properti tersebut. Investasi properti cocok untuk teman-teman yang punya modal lebih dan ingin aset fisik. Properti juga bisa dijadikan jaminan untuk pinjaman. Tapi ya, investasi seperti ini butuh modal besar dan juga butuh waktu untuk mencairkannya. Kalian juga harus mempertimbangkan biaya perawatan, pajak, dan juga risiko properti kosong. Jadi, sebelum membeli, pastikan lokasinya strategis dan perhitungkan semua biaya yang mungkin timbul. Jenis yang keenam adalah saham. Saham dari perusahaan-perusahaan besar yang terkenal dan juga memiliki kinerja yang stabil sering disebut sebagai saham blue chip. Saham ini cenderung lebih aman dibandingkan saham-saham perusahaan kecil. Resikonya memang lebih tinggi dari obligasi, tapi imbal hasilnya juga lebih tinggi.
Saham ini cocok untuk teman-teman yang ingin sedikit lebih agresif dan berani mengambil risiko. Kalian bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham dan juga dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Meskipun begitu, pastikan teman-teman hanya mengalokasikan sebagian kecil dari portfolio kalian ke saham ini. Sisanya sebaiknya tetap dialokasikan ke instrumen yang lebih aman. Dan jangan lupa selalu diversifikasi investasi kalian. Jenis yang ketujuh adalah dana pensiun. Kalau teman-teman sudah mendekati usia pensiun, alokasikan dana ke dana pensiun itu sangat penting. Dana pensiun ini dikelola oleh lembaga keuangan profesional dan dirancang khusus untuk membiayai kebutuhan kalian saat sudah pensiun. Ada dua jenis dana pensiun, yaitu DPLK alias dana pensiun lembaga keuangan dan DPKK alias dana pensiun pemberi kerja. Kalau teman-teman sudah tidak bekerja, DPLK bisa menjadi pilihan yang tepat. Dana yang kalian setorkan akan diinvestasikan dan terus berkembang. Dana pensiun ini biasanya punya pilihan investasi yang beragam, dari yang paling aman sampai yang paling agresif. Kalian bisa memilih yang paling sesuai dengan profil risiko kalian. Dana ini bisa menjadi pilar untuk memastikan kehidupan di masa pensiun tetap nyaman. Dan jenis yang kedelapan adalah peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending adalah platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan peminjam secara langsung. Kalian bisa meminjamkan uang kepada UMKM atau individu dan mendapatkan imbal hasil yang lumayan. Tapi, ini punya resiko yang lebih tinggi dari deposito. Imbal hasil dari peer-to-peer lending ini lumayan menarik, bahkan bisa mencapai belasan persen per tahunnya. Kalian bisa melakukan diversifikasi pinjaman ke beberapa peminjam untuk mengurangi risiko. Platform ini juga diawasi oleh OJK, jadi relatif aman. Sebelum berinvestasi, pastikan platformnya sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Alokasikan sebagian kecil dari dana investasi kalian ke sini, dan ini bisa menjadi pilihan untuk menambah imbal hasil di luar instrumen investasi yang lebih umum. Sekian dulu episode kali ini, dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!